Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa binastain ala mujahidin wassalatu wassalamu ala rasulillah mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah ini. Ini saya mau jawab curhatnya tuh Nada Ali ya, Mbak Nada Ali. Semoga suami saya seperti Bapak, saya punya hutang pinjol seperti itu persis tapi tidak sebesar ini. Nih terus tapi sampai sekarang suami belum tahu. Nah, ada dua yang saya jawab, Mbak Nada Ali ya. Harusnya kalau hutang itu harus diceritakan semuanya, termasuk saya hutang saya di luar pun istri saya harus tahu, karena harus dicatat juga gitu. Karena apa, kalau seandainya kita meninggal pun itu istri kita tahu mana yang harus dibayarkan gitu. Jadi harus, kalau hutang piutang harus ada pencatatan. Terus yang kedua, gunanya kita memberitahu suami Anda ketika susah apapun, biar dibicarakan baik-baik. Cuma caranya gini, caranya baik-baikin dulu suaminya segala macam-macam atau gimana, jangan buat ribut dulu. Ceritakan pada waktu pas dia siap dulu. Mas, saya mau cerita, saya ampun, saya tidak mau hutang lagi. Tapi ini saya cerita, terpaksa saya cerita karena saya harus jujur sama Mas. Saya mohon maaf banget sekali lagi gitu. Jadi cari momen yang Anda harus cerita. Karena dengan cerita tadi segala macam-macam kita selesaikan bareng. Jangan coba-coba menyelesaikan masalah sendiri. Contoh saya ya, saya nyelesaikan masalah hutang pun saya tidak menyelesaikan masalah sendiri loh. Saya dibantu istri saya, ternyata istri saya mau gitu. Tadinya kan saya pikir agak sulit, dia harus jual emasnya segala macam-macam, dia tabungannya dia korek segala macam-macam untuk bantuin saya menyelesaikan masalah hutang gitu. Karena kalau tidak diselesaikan gitu, kapan lagi kalau nggak sekarang. Kemarin pas nego, dan itu negonya saya dengan Bank BPR Legian ini, dengan BPR Legian 4 tahun, dengan tim likuidasinya 2 tahun, 6 tahun sob. Jadi kalau sob baru setahun katanya mau lelang, itu salah. Karena apa? Karena saya kooperatif gitu, kooperatif segala macam-macam. Nah itu saya ceritakan pada saat dulu normal malah nggak bisa, pas saat lagi susah sekarang dia udah mau habis baru dia ngasih diskon cukup besar gitu. Dan kalau seandainya dan itu harus kita bicarakan, ternyata istri kita tahu dan ya, mensupport lah gitu. Alhamdulillah, saya terima kasih pada istri saya tersayang ini. Terus yang paling utama lagi, saya kan ambil perhiasan dia, itu bukan berarti saya ngambil begitu saja, saya pinjam dulu. Nggak apa-apa kita punya hutang ke istri saya, meskipun beberapa perhiasan udah dari kita juga gitu, terus dipinjam lagi kita nggak masalah, karena kita buat istri saya kaya gitu. Karena saya belajar ayah saya, orang tua saya, ayah saya sendiri ngajarin gitu. Ketika bapak saya meninggal, ibu saya berkecukupan gitu. Uangnya ada, dikasih tanah malah segala macam-macam, sehingga tidak ngerepotin anaknya gitu. Jadi itu, saya janji ke depan nih. Jadi jangan istri pun harus ngerti ya posisi suami seperti apa, dan kita harus ngasih keyakinan bahwa kita mampu untuk menyelesaikan. Ketika kita yakin, istri kita ngedukung, selesai sudah masalah, selesai. Jadi terus yang kedua, saya jawab sekalian aja. Ini ada satu lagi yang harus saya jawab gini. Kalau nggak saya jawab salah gitu. Simpel nih, dari no name ya. Saya cuma tukang biasa yang mencoba mencari rezeki ke Jakarta, dan sekarang saya terlilit hutang karena kerjaan sulit didapat, dan untuk bertahan mau gak mau mesti ngutang. Dan sekarang saya sudah hampir menjadi gelandangan karena untuk ngekos saja udah nggak mampu. Tolong solusinya Pak, terima kasih. Nah, Anda terlalu gampangkan masalahnya gitu. Jadi gini loh, jangan dikit-dikit masalah tuh dengan ngutang gitu. Kecuali kalau Anda nggak bisa makan banget, ngutang ke warung nggak masalah gitu. Ngomong tapi jujur segala macam. Tapi kalau masih bisa sekarang itu lakukan gitu. Kita ngutang tapi kita masih punya handphone, kita masih punya pulsa untuk nelfon segala macam-macam, curhat segala macam-macam itu ya nggak bener juga sob. Jadi intinya gini, Cap nggak pernah sih ngerasain masalahnya gitu, ngambil saya gitu loh. Seperti saya juga rasa sob, saya kadang nggak ada uang bener gitu, tapi saya tidak pernah merasa miskin gitu. Saya nggak ngerti kenapa gitu. Karena kalau saya nggak punya uang, saya tidak gampang dengan minjem. Saya ketika sulit dulu, orang tua saya nggak pernah saya pernah ributin dulu. Meskipun orang tua saya mampu gitu. Mertua saya kaya juga, saya nggak pernah minta segala macam-macam. Saya hutang masalah saya sendiri gitu. Tidak lihat apapun dulu. Ketika kita udah pada titik terendah, terjatuh segala macam-macam, di situ pertolongan Allah datang gitu. Jadi kemarin saya menyelesaikan, tadi saya ngasih 3 trik ya. Pertama doa, kedua amalan, ketiga ikhtiar gitu. Pertama doa dulu, minta sama Allah gitu. Kedua amalan, beramal. Kita harus lebih hemat segala macam-macam, melakukan kerjaan terbaik. Jujur aja, kalau nggak bisa makan jujur. Kalau nggak bisa ngekos segala macam, ngomong aja gimana caranya gitu. Atau Anda tinggal di masjid, ada beberapa orang melakukan itu segala macam-macam. Yang penting ikhtiar, usaha gitu. Ketika ikhtiarnya gitu, saya yakin dengan 3 cara ini, insya Allah Anda bisa selesai gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Kalau salah banyak salahnya, kalau banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.